Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan nikmat iman. Bapak dan ibu-ibu, yang kedua, salawat serta salam semoga tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari akhir. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin LKI yang pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Burhanuddin, yang seperti biasa kajian kitab Safinatun Najah, yaitu fikih ibadah yang memakai madhab Syafi'iyah, yang pada pekan kemarin sudah membahas masalah bab zakat, Ustadz ya. Iya. Dan sekarang akan disampaikan Ustadz Ibrahim lagi, diperjelas lagi pada malam hari ini. Langsung saja saya berikan kepada Ustadz Ibrahim waktu dan tempat kami. Persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia
sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan izin Allah untuk bermajlis iktikaf, berdiam diri di masjid menunggu datangnya waktu sholat isya, dan kita isi dengan izin Allah dengan thalabul ilmi. Semoga ini semua menjadi tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Karena Rasulullah pernah memberi kabar gembira sebagaimana yang tadi telah dibacakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka akan Allah jadikan ia faqih, ahli dalam urusan din, dalam urusan din. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang besar dari Allah, kita bisa berkumpul dan menjadi tanda, dan semoga menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, serta ini adalah sebuah nikmat karena dengan berkumpulnya kita yang seperti ini, terlebih kita membahas urusan-urusan din, maka kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita pelajari termasuk bagian yang penting dari urusan agama kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di perjumpaan yang sebelumnya kita bersama-sama membaca pembahasan tentang zakat yang terdapat dalam kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Naja. Kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Naja. Safinatun Naja ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumar Al-Hadrami. Kemudian kitab Nailur Raja ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullahu taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan mulai melanjutkan di bab yang selanjutnya, yaitu tentang siam, yaitu tentang puasa. Bahasa yang sering kita gunakan adalah puasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya buku yang ditulis oleh Syekh Samir bin Abdullah bin Sumar Al-Hadrami rahimahullahu taala berakhir di pembahasan zakat. Kemudian matan beliau yang belum tuntas tersebut, jadi rukun Islam ada 5. Dalam kitab Safinatun Najah dibahas secara singkat pengertian la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya dibahas tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, mulai dari taharah menggunakan air berupa wudu maupun mandi, kemudian tayamum, pembatal-pembatalnya, syarat-syarat dan lain sebagainya. Termasuk juga terkait dengan haid dan nifas, karena itu sangat erat kaitannya dengan sholat, dibahas dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya beliau membahas pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang zakat. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada 2 pembahasan dari rukun Islam yang belum dibahas oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullahu taala. Yang kemudian pembahasan yang keempat yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan saum, itu dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Imam Nawawi yang berasal dari Banten,
yang berasal dari Banten, yang ketika itu beliau belajar di Makkah, menjadi ulama besar di Makkah. Kemudian beliau menulis kitab ini, jadi melanjutkan kitab Safinatun Najah. Jadi ini kita sampaikan agar kita bisa memahami bahwa kitab Safinatun Najah itu sudah selesai, berakhir di pembahasan zakat. Tambahan pembahasan saum itu oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Jawi Al-Bantani, Imam Nawawi yang berasal dari Jawa, dari Banten. Masya Allah. Jadi zaman itu tidak sedikit orang-orang Indonesia yang belajar ke sumbernya langsung, belajar Islam ke sumbernya langsung, dan mereka menjadi ulama besar di Makkah maupun di Madinah. Tidak sedikit, itu bisa kita baca dalam beberapa kitab sejarah, banyak ulama-ulama dari Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sampaikan agar kita pahami bahwa pada dasarnya kitab saum, ya, pembahasan tentang saum ini bukan bagian asli dari kitab Safinatun Najah. Ini tambahan karena pembahasan Safinatun Najah selesai di pembahasan zakat. Ya, tapi ini ditambahkan dan para ulama sepakat ini tetap dipakai karena cara penyampaian Imam Nawawi Al-Bantani itu sesuai dengan cara penulisan Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi cara menulisnya sama sehingga dianggap menjadi satu kesatuan agar menyempurnakan rukun Islam yang keempat, yaitu siam. Dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah siam atau puasa. Nanti juga kalau kita akan pertimbangkan apakah rukun Islam yang kelima itu perlu kita bahas atau tidak, ya, yaitu haji. Kenapa ini perlu kita pertimbangkan? Karena tidak semua dari kita berkewajiban untuk haji, ya. Dan kalau kita belum di hadapan suatu amalan tersebut, itu kita ngawang, ya, terlalu jauh. Maka nanti kita akan pertimbangkan apakah pembahasan tentang rukun Islam kelima yaitu haji kita bahas ataukah kita ganti dengan pembahasan fikih di pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, pembahasan fikih masih luas sekali, bisa kita pilih mana yang lebih penting dan mendesak untuk kita bahas setelah selesainya pembahasan saum. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Kitabus Shaum, pembahasan tentang puasa, saum. Saum secara bahasa perlu kita sampaikan dan sudah diketahui bahwasanya puasa secara bahasa Arab artinya itu al-imsak, menahan, itu saum. Menahan diri itu artinya saum. Jadi secara bahasa Arab saum itu artinya menahan. Tapi apakah ketika kita melaksanakan yang namanya menahan diri secara umum kita dikatakan sudah melaksanakan saum? Tidak, para hadirin. Karena saum yang bernilai pahala di sisi Allah dan yang menggugurkan kewajiban kita adalah saum yang bermakna secara syar'i, saum yang memiliki makna syar'an. Apa makna syar'i saum? Para ulama mendefinisikan bermacam-macam. Di sini dicantumkan definisi saum adalah imsakun mahsusun ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusatin. Menahan hal-hal tertentu dengan cara-cara tertentu dan dengan niat tertentu. Ini saum, ya. Menahan diri dari hal-hal tertentu dengan niat tertentu, itu saum, ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian faslun, pembahasan selanjutnya setelah pengertian yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan
dengan 5 perkara. Jadi seseorang itu diwajibkan untuk puasa Ramadan ketika ada salah satu di antara 5 perkara, atau dengan bahasa lain 5 tanda masuknya Ramadan. 5 tanda masuknya Ramadan menurut madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah ada 5 tanda masuknya Ramadan. Apa yang pertama? Ahaduha bistikmali Sya'bana salasina yauman. Bulan Sya'ban genap 30 hari. Jika bulan Sya'ban itu genap 30 hari, maka besok pasti Ramadan. Misalnya Sya'ban sudah genap 30 hari, maka keesokan harinya adalah Ramadan. Ini yang pertama. Tanda Ramadan itu ditandai dengan genepnya Sya'ban 30 hari. Kemudian yang kedua, wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua yaitu dengan terlihatnya hilal. Jika seseorang melihat hilal, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Jika dia melihat hilal Ramadan, maka dia wajib untuk puasa Ramadan meskipun dia fasik. Meskipun dia fasik. Mengapa dikatakan tambahan meskipun dia fasik di sini? Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang fasik itu sumpahnya tidak diterima. Itu sumpahnya tidak diterima. Maksudnya begini para hadirin, nomor 2 ini, misalnya ada seseorang, anggaplah ini orang gitu ya, dia ikut pergi ke Tanjung Kodok untuk lihat hilal. Pergi ke Tanjung Kodok, di antara sekian banyak orang dia ikut ru'yah hilal. Dia ini kerjaannya minum minuman keras, kadang juga berjudi, fasik. Orang fasik suka berbuat dosa besar, tapi dia ikut lihat hilal. Sampai di Tanjung Kodok lihat hilal, yang lain tidak kelihatan, tapi dia sendiri kelihatan. Lihat ya, itu hilal itu. Saya yakin dia berani bersumpah, demi Allah saya melihat hilal. Tapi sumpahnya orang fasik itu tidak diterima. Orang lain tidak perlu puasa Ramadan karena sumpah dia, tetapi orang fasik ini karena dia sendiri melihat hilal dengan matanya, maka dia wajib puasa Ramadan besok harinya. Jadi pahami nggak ini? Ya, jadi berbeda hukumnya bagi orang lain dan bagi pelaku, bagi orang yang benar-benar melihat sendiri hilal itu, meskipun dia fasik. Ya, dia fasik, dia katakan saya lihat hilal tadi, itu hilal tadi, dia yakin betul. Yang lain nggak kelihatan, yang lain tidak melihat. Maka yang lain ketika dia bersumpah, orang fasik ini karena dia suka minum minuman keras dan suka berjudi, fasik. Dia bersumpah, secara fikih sumpahnya untuk Ramadan tidak diterima. Orang tidak perlu apa kamu fasik, nggak diterima sumpahnya. Tapi khusus bagi orang fasik ini, dia besok itu wajib puasa. Kenapa? Karena dia yakin dia melihat hilal. Jadi itu yang kedua, melihat sendiri. Yang ketiga, wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Dengan sumpahnya orang yang berhak untuk disumpah meskipun dia tidak melihat sendiri, itu wajib ya. Misal saya nggak ikut pergi ke Tanjung Kodok untuk melihat hilal, tapi Cak To pergi ke sana melihat hilal, dan beliau kemudian dengan izin Allah hilal terlihat bagi beliau. Beliau orang yang adil, bukan orang yang fasik. Beliau bersumpah, maka kami meskipun tidak melihat sendiri hilal, tapi karena ada orang adil, adil ini lawan dari fasik, yang bersumpah melihat hilal, maka kami juga wajib untuk
Ramadan. Nggak boleh saya beralasan, saya nggak lihat sendiri. Ya iya kamu nggak lihat, nggak pergi nggak lihat, kan itu. Jadi kami berkewajiban untuk siam Ramadan meskipun nggak melihat hilal. Kenapa? Karena ada orang adil, bukan fasik, yang melihat hilal. Itu poin yang ketiga. Itu poin yang ketiga. Jadi perbedaannya yang kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Jadi saya bertemu dengan Kak Tau tadi yang ketiga ya. Yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mautsukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mautsukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Kami tidak melihat hilal. Kami tidak berjumpa dengan Cak To yang melihat hilal, yang berani disumpah. Tapi kami dapat informasi dari Mas Ijat. Mas Ijat ini ketemu Cak To, dia ngabarkan ke kami, Ustadz, tadi saya ketemu Cak To. Cak To itu sumpah kalau beliau ngelihat hilal. Maka kami dalam hal ini meskipun tidak berjumpa dengan Cak To yang melihat langsung, tidak melihat langsung hilalnya, tidak berjumpa dengan beliau, tapi melalui perantara orang yang terpercaya, maka kami juga berkewajiban untuk saum Ramadan. Jadi itu tanda datangnya Ramadan demikian, dirinci menurut fikih. Karena kalau syaratnya cuma satu, harus lihat hilal, bisa kita bayangkan Tanjung Kodok isinya semua orang Lamongan, gak cukup kan itu. Jadi fikih itu menjelaskan tetap wajib puasa, baik melihat langsung, mendengarkan orang yang melihat langsung dia bersumpah, atau melalui perantara orang ketiga yang bisa dipercaya, yang telah berjumpa dengan orang yang berani bersumpah telah melihat hilal, kan itu. Masya Allah. Jadi sedetail itu fikih menjelaskan kapan kita wajib puasa Ramadan. Yang kelima, ini kondisi khusus. Apa yang kelima? Wa khamisuha bidhanni dukhuli ramadhana bil istihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Dengan perkiraan telah masuknya hilal, telah masuknya Ramadan dengan istihad. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang sulit untuk mengetahui hilal. Di sini dicontohkan apa itu? Linahwi habsin. Linahwi habsin. Contohnya ketika seseorang itu di penjara. Kalau di penjara sekarang biasanya polisi masih mengabarkan kepada para tahanan. Karena ngono-ngono ya polisi ini muslim ya. Kadang-kadang seingat neraka kan gitu. Jadi masih ngasih tahu. Tapi kalau di penjara di negeri kafir, bisa jadi tidak dikabarkan oleh para sipir. Maka jika tahanan yang berada di penjara kafir, dia berpikir kayaknya aku hitung, aku sudah di penjara ini 5 bulan. Aku masuk itu penjara itu misalnya bulan Rabiul Awal, dihitung, oh kurang sekian, kurang sekian. Kayaknya hari ini puasa Ramadan, 1 Ramadan. Maka ketika pas hari itu Ramadan, memang betul tanggal 1 Ramadan dia baru mulai puasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Meskipun dia tidak tahu pasti ini 1 Ramadan apa bukan, tapi istihad. Dihitung, aku udah di penjara 5 bulan, aku ditahan mulai tanggal sekian-sekian, kayaknya besok pagi Ramadan. Pas keluar, dia ingat-ingat keluar, dicek ternyata oh bener, maka puasanya sah, tetap sah. Misalnya dia terlambat 2 hari, jadi dia ngitung-ngitung salah, ya namanya orang ngitung-ngitung, dia nggak tahu ternyata habis dipukuli polisi pingsan 2 hari, ternyata pingsannya dikira dia cuma pingsan 2 jam 3 jam, dia 2 hari, sehingga dia ngitungnya salah. Ketika sudah sampai di luar udah bebas baru pikir, duh ternyata saya puasa itu di tanggal 3 Ramadan. Maka faqadhaun, maka dia perlu mengganti 2 Ramadan yang kelewat.
maka 2 Ramadan yang kelewat. Adapun au qablahu waqa'a naflan, jika ternyata salah ngitung lebih cepat, misalnya dia puasa itu masih Sya'ban 2 hari sebelum Ramadan, maka 2 hari ini terhitung saum sunnah dan dia perlu untuk tetap mengqadha karena masih kurang. Jadi seperti itu. Jadi ini sekali lagi poin nomor 5 ini khusus bagi yang kondisinya khusus telah kami sebutkan tadi. Adapun kalau kita zaman sekarang ada HP sarser bisa kita dapatkan informasi hilal kan, itu sangat mudah sekali. Jadi ini 5 tanda masuknya Ramadan menurut madhab Syafi'iyah. Kemudian kami sampaikan di sini karena memang tertulis di sini ditambahkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di syarahnya di pembahasan tambahan, beliau menambahkan di sini dalam madhab Syafi'i bagaimana menyikapi orang yang menghitung hilal itu dengan hisab, dengan hisab, ahlu hisab ya. Bagaimana? Itu ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Yang pertama, pendapatnya Ibnu Hajar, beliau mengatakan la yajibu alaihi. Orang yang menghitung hisab itu tidak wajib puasa. Maksudnya, dia tidak wajib puasa dengan perhitungan yang dia lakukan. Karena patokannya tadi, hadisnya itu hilal. Bal yajuzu, tapi boleh dia hitung-hitungan, nggak pergi ke Tanjung Kodos, nggak ngurusin, tak hitung-hitung aja, hitung dewe nang omah, dihitung besok puasa. Itu menurut Ibnu Hajar, orang ini tidak wajib untuk mengamalkan hitung-hitungan yang dia kerjakan. Tapi kalau dia amalkan, boleh-boleh saja. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan orang yang menghitung itu wajib untuk mengamalkan apa yang dia hitung, dan bagi yang lain juga wajib. Bagi yang percaya dengan hisab maka dia juga wajib. Sehingga secara singkat kami katakan secara madhab Syafi'iyah tetap memberi kelonggaran bagi orang-orang yang memang dia berkeyakinan menghitung awal Ramadan itu dengan hisab. Awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, awal-awal bulan yang lain dengan hisab, itu para ulama Syafi'iyah telah menetapkan boleh-boleh saja, kelonggaran. Jadi jangan sampai kita yang belum levelnya ulama malah watos, misalnya watos menyesatkan, jangan sampai. Kita boleh berpendapat tapi tidak perlu menyalahkan. Tapi yang harus kita yakini bahwa kita harus meyakini apa yang kita pegang itu benar, dan apa yang dipegang orang lain ada kemungkinan benar, meskipun kebenaran itu hanya satu. Tapi secara ilmu dia mungkin untuk benar. Dan kita harus yakin dengan apa yang kita pegang itu adalah kebenaran. Tidak boleh kita mengamalkan sesuatu itu karena enak. Posone melu sing keri, riyoyone melu sing disian. Ini nggak masuk secara syar'i, nggak bisa. Nggak ada yang berpendapat demikian, satu pun ulama nggak ada yang membolehkan. Tapi kalau kita mengikuti sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki, sesuai dengan keyakinan, karena dibangun di atas ilmu, maka itu diperbolehkan. Jadi para ulama Syafi'iyah sekalipun yang berpendapat harus ru'yah hilal, beliau tetap memberi kelonggaran. Bagi orang yang meyakini hisab, boleh untuk mengamalkan ilmu hisab yang dia miliki tersebut. Jadi ini harus kami sampaikan agar kita bisa saling menghargai, agar kita bisa saling memberi kelonggaran, agar saling memberi kelonggaran. Karena secara ilmu semuanya itu ada kemungkinan benar, walaupun tadi kita katakan kebenaran itu hanya satu, ya kan? Benar satu. Gak mungkin Ramadan 2 kali awalnya, gak mungkin.
Pasti hanya satu. Jadi itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga mari kita memilih pendapat sesuai dengan kadar ilmu kita tanpa sedikit pun menjatuhkan, merendahkan pendapat yang lain. Itu aja selesai. Para ulama selonggar itu, masa kita keras-keras kan itu. Kita ilmunya masih belum selevel ulama, masa kita lebih keras daripada ulama? Lagi kita ikuti siapa? Kan gitu. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkait dengan awal Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, faslun fi syuruti sihhatis shaum. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Arba'atu asya'a. Yang pertama islamun, sehingga puasa tidak sah jika dikerjakan oleh orang kafir, ya. Itu sepertinya tulisannya terlalu kecil ya yang difotokopi ya. Ya kapan-kapan kalau ada kesempatan untuk mencari file, kita coba nyari file yang lebih besar lah tulisannya ya. Terlalu kecil Pak ya. Jadi kan ninggalin apa boten niki? Boten jelas nih. Oh ya, kekecilan memang. Jelas. Jelas anak tulisannya. Tapi rasa dibaca. Yang boten napa-napa. Jadi yang pertama, syarat sah puasa itu adalah Islam. Orang kafir tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, aklun, berakal, sehingga orang gila puasanya tidak sah. Orang gila puasanya tidak sah. Yang ketiga, wa naqaun min nahwi haidin, suci dari haid. Wanita yang haid tidak sah puasa. Bahkan ketika dia meniatkan untuk puasa, dia justru berdosa. Sudah tahu haid ada larangannya, malah nekat puasa, malah dapat dosa, bukan dapat pahala. Nah, dikatakan di sini, bal yahrumu alaihi ma al-imsaku biniyatihi. Haram hukumnya bagi wanita haid dan nifas untuk meniatkan diri berpuasa. Haram, jadi bernilai dosa. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaum. Dan syarat sah yang keempat adalah melakukan saum itu di waktu yang memang boleh untuk berpuasa. Waktu yang memang boleh untuk berpuasa. Karena dalam Islam ada beberapa waktu yang tidak boleh puasa. Ada 5 hari yang tidak boleh puasa. Secara muttafaq para ulama, ada 5 hari dalam setahun yang haram untuk berpuasa. Selainnya sebagian membolehkan, sebagian ada yang memakruhkan, ada juga yang melarang. Tapi yang disepakati ada 5 hari yang haram untuk berpuasa. Kapan itu? Yaumal Aidi, 2 hari Idul Adha dan Idul Fitri, haram berpuasa. Sak rajin-rajine jenengan bakdo tetap kudu makan, nggak boleh berpuasa. Nggak boleh sambil nyembelih kok lemes, sik poso aku. Wah, kira oleh. Kau no tuntunane, nggak ada, haram, nggak boleh. Jadi 2 hari Id, Idul Adha, Idul Fitri haram untuk berpuasa. Kemudian wa ayyamut tasyriki mutlaqon, dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah Idul Adha itu juga hukumnya haram untuk berpuasa. Karena itu hari makan-makan. Karena itu hari makan, nggak boleh berpuasa. Saalim-alime jenengan tetap ampun berpuasa di hari tersebut. Haram, hukumnya haram. Yang selanjutnya faslun fi syuruti wujubis shaum. Syarat wajibnya puasa. Siapa yang wajib untuk puasa? Yang pertama Islam, dia beragama Islam. Yang kedua taklif. Taklif itu apa? Balik dan berakal. Balik itu sudah kita lewati dulu pembahasan awal-awal. Balik itu tandanya 3. Yang pertama bagi laki-laki jika sudah ihtilam, ya. Bagi laki-laki dan perempuan, ya. Bagi laki-laki dan perempuan jika sudah ihtilam, tidur lalu sampai mengeluarkan mani, baik laki-laki maupun perempuan, usia 9 tahun kok mengeluarkan mani, maka dia sudah balik.
Tanda yang kedua, haid, keluarnya darah yang sudah ma'ruf bagi seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun Hijriyah. Kemudian jika dua tanda ini belum ada, maka ketika seseorang itu telah berusia 15 tahun Hijriyah, otomatis dia juga dianggap balik. Jadi bagi seorang yang sudah balik, dia wajib untuk berpuasa, puasa Ramadan ya. Adapun ketika belum balik, belum wajib. Jadi anak-anak kita yang masih TK itu belum wajib puasa. Apakah tidak boleh kita minta mereka puasa? Boleh, sebagai bentuk tarbiyah. Kita biasakan sedikit-sedikit, mungkin pertama sampai jam 9. Umur berapa biasanya? TK gitu ya, mulai jam 9. Nanti SD mulai duhur. Kelas 2 SD mulai sampai asar, boleh, itu boleh. Atau mungkin lebih cepat juga boleh. Maksud kami, secara syar'i itu belum wajib. Dan kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada anak-anak kita, maka itu bagus sebagai bentuk tarbiyah. Dan yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita memaksa tanpa memahamkan anak, sehingga dari kecil anak sudah tertekan ya, tidak mau puasa, diikat, diranjang biar gak makan, biar terbiasa. Enggak gitu caranya. Tarbiyah itu bukan demikian. Jadi benar-benar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga mereka bisa berlatih untuk melakukan puasa, sehingga ketika mereka wajib, saat-saat wajib untuk puasa, mereka sudah biasa. Karena kita bisa lihat ternyata di zaman sekarang ada bayi-bayi besar kan itu ya, wis gede iso ngudut tapi reso poso besar, iso ngopi reso poso, berarti kan masih bayi tapi wis gede awake, wis jenggoten, wis kudungan, ya enggak haid tapi enggak kuat puasa. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita, karena secara syar'i memang anak kecil belum wajib puasa, tetapi perlu dibiasakan agar ketika tiba saat mereka wajib, mereka sudah terbiasa, enggak kaget, tidak kaget. Kemudian yang ketiga, itaqah. Itaqah ini mampu. Mampu itu seperti apa? Mampu itu terbagi dua kata para ulama. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, mampu itu bisa secara fisik. Maksudnya mampu secara fisik itu apa? Usianya masih mampu. Jadi misal ada mbah-mbah usianya sudah 80 tahun, sakit-sakitan, itu jangan dikatakan mbah sampean sik wajib poso, iki poso hilang. Jangan sampai. Kita harus punya syariatnya, itu tidak wajib puasa mereka jika memang tidak mampu, maka nanti akan diganti dengan yang lain ya, bayar fidyah ya, diganti. Jadi ketika secara fisik mereka tidak mampu, maka tidak wajib puasa. Atau secara syar'i mereka tidak mampu. Siapa yang dikatakan tidak mampu secara syar'i? Yaitu wanita yang haid dan nifas. Secara fisik mereka mampu, tapi secara syar'i mereka dikurangi kemampuannya, sehingga mereka tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat, as-sihhatu, sehat. Jadi orang yang sakit sampai boleh tayamum. Kita sudah pernah lewat di bab tayamum. Jadi sakitnya cukup parah. Jadi bukan sakit gigi nggak puasa, panu nggak puasa, nah ini gak ada hubungannya ya, canteng nggak puasa, enggak. Jadi sakit yang sampai boleh puasa itu sakit yang parah sampai dia boleh untuk tayamum. Nanti bisa dibuka lagi di bab pembahasan tentang tayamum. Sakitnya parah. Jadi kalau sakitnya parah, maka dia boleh tidak puasa. Tapi mengkodok ya, mengkodok. Bagi orang sakit parah maka dia mengkodok. Kemudian yang kelima adalah al-iqamah wa iqamatun, yaitu mukim, sehingga orang yang safar dia tidak wajib untuk puasa. Musafir yang bagaimana? Di sini dijelaskan ya, di sini dijelaskan dalam Kasyifah ya, kami nukilkan di sini. Di sana dijelaskan bahwa musafir yang tidak wajib puasa Ramadan adalah musafir
yang safarnya panjang, yang boleh sampai qashar sholat, dan berangkatnya itu sebelum subuh. Berangkatnya sebelum subuh. Kenapa disyaratkan berangkat sebelum subuh? Karena ketika waktu subuh, waktu awal wajib puasa, jadi puasa itu kan sejak terbit fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Ketika seseorang itu telah berangkat untuk safar sebelum subuh, maka ketika waktu subuh dia sedang dalam kondisi musafir. Misalnya dari sini ke Surabaya itu sudah boleh sholat qashar. Kita sudah sering sampaikan ini, kita sudah sampaikan ya. Misalnya Cak To sama kami janjian untuk ketemu di Suramadu karena ada acara misalnya. Ada acara di Suramadu misalnya, ada silaturahmi di sana jam 8, jam 9 acaranya. Kemudian Cak To berangkat sebelum subuh. Jadi Ramadan, Cak To berangkat sebelum subuh, kami berangkat setelah subuh. Pikir-pikir, wah seiso iki berangkat setelah subuh saya ngatasi jam 9. Cak To enak bengi-bengi rasa sepi kan misalnya gitu. Cak To berangkat. Ketika adzan subuh, Cak To itu sedang berada di Kranji misalnya. Ini sedang dalam kondisi safar. Ketika waktu mulainya puasa, beliau sedang statusnya sebagai musafir. Tapi kami ketika waktu subuh itu masih statusnya mukim, bukan musafir. Sehingga kami tetap harus puasa sampai Surabaya, ketemu di sana. Cak To makan es campur, saya nggak boleh ikut-ikutan. Karena beliau boleh nggak puasa, nggak wajib beliau puasa, karena beliau musafir ketika itu. Tapi kalau kami tetap wajib, meskipun saya ke Surabaya ikut sama Cak To acara sampai akhir, saya nggak boleh membatalkan. Kalau saya batalkan saya dosa. Kenapa? Karena dari awal waktu puasa subuh tadi saya masih di Sedayu, rumah saya Sedayu, saya mukim, status saya bukan musafir, maka saya wajib puasa. Karena tadi dikatakan syarat kelima untuk wajib puasa apa? Iqomah, statusnya mukim. Nah kalau Cak To tadi ketika mau diwajibkan untuk puasa ketika subuh waktu awal puasa, statusnya bukan mukim, sedang menjadi musafir. Jadi berbeda hukumnya. Ya, berbeda hukumnya. Padahal budale mek kacek sak jam, beliau dapat keringanan dari syariat. Kalau kami nggak dapat keringanan secara hukum demikian. Kecuali kalau saya sampai Surabaya nggak kuat, udah lemes, bergetar tangannya karena kelaparan misalnya, ya itu nanti masuknya kepada tidak mampu kan gitu. Saya membatalkan puasa karena saya tidak mampu, maka nanti saya mengkodok kan gitu. Jadi hukumnya secara fikih berbeda, beda sedikit saja. Status berangkatnya tadi itu menyebabkan hukum secara fikih berbeda. Sampai misalnya sampai di Suramadu, beliau langsung andok soto Madura. Saya cuma bisa ngelihatin, nggak bisa saya ikut makan karena secara hukum saya tetap wajib puasa. Jadi seperti itu. Ini pembahasan puasa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya yang bisa kita hatamkan kitab ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah dipaparkan bagaimana menentukan awal Ramadan sampai syarat sahnya puasa. Bagi bapak yang mau bertanya, ini bab masalah Ramadan, menentukan awal Ramadan, itu biasanya sering terjadi perselisihan antara hisab dan ru'yah. Bagi bapak dan ibu yang mau bertanya, monggo. Ini sering setiap tahun pasti ada perselisihan antara hisab dan ru'yah. Kalau memang bapak ingin bertanya, monggo dipersilakan. Ya, kita break dulu adzan, setelah itu masuk sesi tanya jawab.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Begini Ustadz, dari penjelasan dan pemaparan Ustadz tadi sebenarnya sudah jelas, yaitu untuk menentukan awal Ramadan baik dengan hisab ataupun ru'yah. Tapi selalu menjadi fenomena kita setiap tahunnya Ustadz dalam menentukan awal bulan puasa itu. Jadi kita sebagai umat muslim itu tidak pernah bisa bersatu gitu dalam menetapkan bulan Ramadan itu. Awal bulan Ramadan pasti selisih hari. Jadi yang kami amati Ustadz itu bagaimana kalau misalkan ru'yatun hilal itu kan terhalang mendung, jadi itu hilal nggak kelihatan. Tapi menurut hisab itu sudah masuk 1 Ramadan itu. Nah, terus bagaimana menurut kita sebagai orang awam ini? Jadi
di antara dua pendapat tadi kan kita selalu berpatokan kepada orang alim di tempat itu. Dalam arti misalkan orang alim di tempat kita ini berpatokan dengan hisab. Jadi kita meyakini ikut memulai awal Ramadan sesuai apa yang diyakini oleh orang alim tersebut. Maksudnya gitu Ustaz. Bagaimana keabsahan sholat puasa kita apabila kita ikut dengan pendapat orang alim tersebut. Jazakallahu khairan. Bismillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya tentang perbedaan yang sering terjadi di daerah kita di Indonesia secara umum ya, karena kita berada di daerah timur, secara terbitnya matahari maupun terbitnya bulan itu kita di daerah timur. Jadi memang sering masih rendah ya. Jadi ketinggian hilal itu seringnya itu masih rendah, sehingga sering juga berakibat pada perbedaan-perbedaan tadi. Pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita melakukan puasa, status puasa kita jika mengikuti orang alim yang ada di daerah ini, gitu nggih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya yang diamalkan oleh Rasulullah, beliau menggunakan ru'yah, ya kan gitu. Kemudian juga beliau pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru. Puasa ketika kalian melihat hilal, berbuka atau Idul Fitri ketika kalian melihat hilal. Jika tertutup awan hilalnya, maka genapkan 30 hari bulan Sya'ban. Tapi di sisi lain Rasulullah juga pernah bersabda, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Berpuasalah kalian bersama orang-orang yang lain ketika mereka berpuasa. Iftarlah atau laksanakanlah Idul Fitri ketika orang-orang yang ada di sekitarmu itu melaksanakan Idul Fitri, kan gitu. Lalu apa patokan orang-orang ini melakukan saum ataupun Idul Fitri? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi khilaf, perbedaan pendapat ini sejak dulu sudah ada. Namun yang sedikit memudahkan di zaman dulu adalah ketika adanya pemerintahan-pemerintahan Islam, yang mana pendapat seorang pemimpin kaum muslimin itu mengangkat khilaf, ya, mengangkat khilaf. Jadi misalnya di Jawa Timur ini gubernurnya menegakkan syariat Islam misalnya, maka ketika dia berpendapat kita pakai hisab, maka meskipun ada kaum muslimin yang biasa pakai ru'yah, itu harus ikut hisab, karena pemimpinnya memilih dan memutuskan untuk menggunakan satu metode, dan itu secara syar'i harus ditaati. Dan bagaimana kalau kita mengikuti beliau? Puasa kita sah, dan nanti di hadapan Allah beliau yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang ini pemerintahan Islam tidak ada di sekitar kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengikuti para alim, orang-orang yang berilmu, yang kita lihat kapasitas ilmunya benar-benar berilmu. Maka ketika mereka telah memfatwakan besok saum, maka kita boleh mengikuti mereka karena memang kapasitas ilmu kita di bawah beliau-beliau, dan nanti di hadapan Allah beliau-beliau yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi enaknya, salah satu enak di antara sekian banyak tidak enaknya ya, jadi orang yang kurang berilmu itu tinggal ngikut meskipun banyak gak enaknya gitu. Tapi salah satu enaknya kita tinggal ngikut. Ya Allah, kapasitas ilmu saya segini, saya ngikutin seorang alim, saya baca-baca pendapatnya, saya dengar-dengarkan penjelasannya, cocok kan gitu ya, sesuai dengan hadis ini dan hadis itu, sesuai pemahaman saya ya Allah, cukup.
Itu. Jadi kita tidak perlu beristihad sendiri. Ketika sudah pendapat alim maka kita ikuti. Jadi memang hadisnya itu ada dua, yaitu puasa melihat hilal. Hadis yang lain, puasa itu ngikutin mayoritas yang ada di sekitar kita. Patokannya apa mayoritas itu? Sebenarnya ya hilal. Tapi karena kemudian berlalunya zaman, ada para ulama yang menyimpulkan dari ayat dan hadis tentang hisab, maka tidak sedikit juga para ulama yang menguatkan hal tersebut, sehingga ini boleh dipakai tergantung kapasitas ilmu yang kita miliki tadi. Dan kalau memang kita merasa diri kita terbatas ilmunya, cukup ikuti seorang alim dan nanti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Yang penting tadi kita berdasar ilmu bukan nafsu. Ya, berdasar ilmu bukan nafsu. Nyari di Google, ono tak gak sing gurung poso dino iki. Ono seperti itu. Jadi seperti itu. Ustaz, kalau kita berpatokan dengan Arab Saudi bisa nggak Ustaz? Berpatokan dengan Arab Saudi dalam melaksanakan puasa. Ya, dalam semuanya lah. Puasa, ya Dzulhijjah itu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Ya, pendapatnya ya meluas ini pembahasannya ya. Minta waktunya sebentar. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa berpatokan dengan Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan Dzulhijjah, Idul Fitri maupun Ramadan? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca buku-buku fikih, pendapatnya Madzhab Hambali rahimahumullahu taala, mereka berpegang kepada pendapat, meskipun di Hambali ada banyak pendapat, tapi yang muktamad menurut guru kami, yang muktamad itu adalah pendapat wihdatul matla. Jadi satu dunia ini secara matlak komar, matahari, bulan, matlaknya bulan itu satu. Itu pendapat Hanabilah, pendapatnya Hanabilah. Jadi guru-guru kami yang bermadzhab Hambali di Indonesia ini, jadi dia akan lihat informasi di Indonesia nggak kelihat, di India nggak kelihat, tunggu lagi ya kan. Di Arab Saudi belum kelihat misalnya, tapi di Maghrib, di Maroko sana kelihatan, besok udah puasa. Itu madzhab Hambali, dan itu berdasarkan dalil-dalil yang ada memang. Itu bukan enak ngono, bukan. Memang berdasarkan ilmu. Jadi kalau dalilnya tidak kita paparkan secara rinci di sini, itu pembahasannya agak panjang. Jadi ada mazhab yang berdasarkan ilmu membolehkan hal tersebut. Ya, setahu kami salah satunya adalah mazhab Hambali, karena guru-guru kami yang bermadzhab Hambali demikian. Ya, jadi pakai pendapat yang wihdatul matla. Jadi terbitnya bulan itu dianggap satu, dunia ini satu. Bedakan terbitnya bulan dengan terbitnya matahari. Okay. Kalau sholat itu kan kaitannya dengan matahari. Jadi jangan disamakan loh. Orang ada yang berpendapat wihdatul matla terus dikatakan loh sampean kok sholat subuh gak melok Saudi. Ya, ini berarti gak paham. Dia nggak membedakan antara terbitnya bulan dengan terbitnya matahari. Jadi madhabnya Hambali yang muktamad dalam madhab tersebut rahimahumullah taala, beliau mengatakan bahwa boleh wihdatul matla, ikut satu matla sak dunia itu boleh, itu diperbolehkan. Makanya beberapa guru kami ketika ditanya, loh kenapa jenengan puasa Ustadz? Saya bukan ikut hisab, saya ikut ru'yah tapi yang wihdatul matla, kan gitu. Itu diperbolehkan. Jadi ini sangat longgar sekali. Ala kulli hal, kalau kita ingin lebih tenang bisa dibaca pendapat-pendapat itu agar kita bisa lebih tasamuh, longgar sesama kaum muslimin, atau sih karo wong kafir, kan gitu ya. Jangan sampai atas karo wong mukmin, lembut karo wong kafir. Ya, karo juragan-juragan Cino-Cino halus ngono ngomongnya. Tapi kalau kaum muslim, masya Allah, atos sih tenanan. Ini jangan sampai. Kita atos itu kepada orang-orang kafir, lembut dan terbuka hatinya kepada orang-orang yang beriman. Itu perintahnya. Agar kita bisa lembut, tadi kita baca pendapat-pendapat para ulama, sehingga kita bisa lebih menerima pendapat orang lain. Allah a'lam bishawab, seperti itu. Ada lagi? Monggo. Ya.
Udah ya? Alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Semoga pertanyaan tadi sebagai wacana masuk bulan Ramadan yang akan datang insya Allah ya tidak terlalu terjadi perbedaan. Setiap masuk bulan Ramadan pasti ada perbedaan, dan kita belajar fikih ini agar tidak terlalu kaku merasa benar sendiri. Sekali lagi bahwa ini adalah yang diajarkan adalah fikih bermadzhab Imam Syafi'i ya. Alhamdulillah, sebelum acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.